Sahabat-sahabat yang merekam video ini, bagi bupati, wali kota, gubernur yang tak tahu cara beramal soleh, kalian cuma taunya puasa Senin Kamis, kalian cuma taunya tahajud. Amal yang perlu kalian lakukan: bantu guru mengaji, bantu tukang gali kuburan, bantu tukang memandikan jenazah, bantu. Memangnya nanti kalau itu tidak kau bantu, kau mati mau mandi sendiri? Itulah guna digunakan tangan, bisa tanda tangan. Itulah gunanya tanda tanganmu berlaku. APBD itu kemana kau arahkan? Kau buat taman-taman kota cantik indah, apa jadinya? Tapi kalau sudah dilakukan seperti ini, berganti wali kota yang baru, berganti gubernur yang baru, orang tetap akan ingat. Tiap tahun akan dibuat, setiap ulang tahun pasti akan ada bantuan. Berdoa orang-orang susah, berdoa orang-orang teraniaya, terzalimi. Ingat, dakwatul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ini kenapa dari tadi di sini aja nih? Merekam Pak Ustaz. Cantik gambarnya kalau pakai ini Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting supaya anak-anak muda yang sekarang semester 2, semester 3, kalian mesti memegang tampuk politik kekuasaan. Karena kalau cuma jadi ustadz macam saya, kalian hanya akan berkata bersedekahlah, bersedekahlah, tolonglah orang susah, tolonglah orang miskin. Tapi ketika kalian punya kekuasaan, bisa kalian arahkan APBD, APBN, dana masyarakat, bisa kalian arahkan. Kenapa? Karena mulut kalian tak berbunyi, cukup dengan itu. Kalau ke atas 3 orang berangkat umroh. Tapi kalau ke bawah, tak tahulah entah apa yang terjadi. Bapak Ibu yang baru cerita sedekah udah keluar kotak nomor 4 pula tuh. Itu kotak apa tuh Pak? Itu resmi apa ilegal itu? Resmi. ACT, aksi cepat tanggap. Isilah kotak-kotak, isi kotak sebelum malaikat maut datang. Tak ada gunanya duit banyak, tak ada gunanya, tinggal semuanya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Duit yang kau isi ke kotak itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau memang betul, keluarkanlah dompet. Betul. Dompet simpan juga. Saya paham, bapak-bapak tak mengeluarkan dompet. Kenapa? Karena dipegang ibu-ibu. Keluarkan Bu, keluarkan. Sesuai dengan warna jilbab. Yang jilbabnya warna hijau, keluarkan duit hijau 20.000. Yang merah 100.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah bersilaturahim. Kenapa begitu? Mamin muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Saya datang tadi di masjid sebelum khutbah Jumat, salaman, sampai ke rumah Pak Bupati, salaman, jumpa pula dengan anak Pak Wali, salaman. Ini anak Pak Wali datang dari jauh nih, dari mana? Singapura. Luar biasa. Berjumpa pula dengan sahabat kerabat, salaman. Dibawakan pula dengan, ini siapa ini? Pakai jubah, sudah pakai jubah, pakai jas pula. Siapa ini? Ini mereka adalah kader-kader dai-dai. Dengan dai-dai, kader-kader dari Binjai inilah akan ringan beban kami jadi ustadz-ustadz ini. Ke depan susah, pergi ke sana, masuk ke hutan, pergi ke kota, masuk ke kampung. Tapi nanti dengan adanya dai-dai dari Binjai, kabupaten yang lain, kota lain, negeri lain akan melihat kalau kalian mau hidup negeri dengan Islam, dakwah tidak mati, bukan dengan mengundang ustadz, bukan dengan tablik akbar, tapi kalian didik anak-anak kalian kader dai. Dari mana kurikulumnya? Datang ke Binjai. Betul? Ini banyak nih pejabat-pejabat yang tak tahu gimana cara memajukan Islam. Ustadz Somad, datang tablik akbar ke tempat kami ya.
Mohon maaf Pak, jadwal saya penuh, merajuk, sakit hati. Bukan begitu cara memajukan dakwah. Buat kader ulama. Kurikulumnya mana? Datang kemari kalian studi banding ke Binjai, tanya gimana cara membuatnya. Mereka sudah berhasil. Tengok anak kita tadi ceramah, untung dia tak lama. Kalau lama hilang bahan saya semuanya. Kata imam ini, kata imam ini, kata saya begitu dia ceramah, wah hilang seperempat dah dia. Hangat kepala dia menghafal. Begitu caranya. Apa ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi? Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa. Apa syaratnya beriman dan bertakwa? Muliakan ulama. Meninggal Al-Mukarram Ustadz Sofyan Saha, doktor PhD, doktor of filosofi, tak tergantikan. Kakak kelas kami dulu di Mesir, Kairo, masih muda. Tapi rupanya kader-kader di Binjai sudah siap dengan keilmuannya. Dan saya diberikan buku tadi, penyerahan buku dari kader dai ulama kota Binjai kepada Ustadz Abdul Somad. Sebetulnya saya mau balas dengan buku saya, tapi akhirnya saya malu. Buku saya tipis, buku mereka tebal. Masya Allah. Rupanya niat datang mau mengajar, salah Abdul Somad. Kok ke Binjai bukan mengajar tapi belajar. Belajar bagaimana? Belajar bagaimana orang beriman punya kekuasaan. Belajar kalau sudah punya kekuasaan tolong agama Allah. Belajar kalau kau sudah punya kekuasaan maka angkat dai-dai, muliakan alim ulama. Belajar kalian yang tidak tahu bagaimana cara buat ulang tahun kota, ulang tahun kabupaten, ulang tahun provinsi. Begini caranya membuat, rekamkan, tunjukkan ke semesta alam. Takbir. Belajar kepada panitia-panitia yang membuat acara tabligh akbar yang masalah pada mikrofonnya. Tengok mic di sini, mantap. Kadang kita ceramah pendek aja, 5 menit selesai. Oh ngamuk jamaah, kenapa Ustaz ceramah 5 menit? Kita bersuara, mikrofon ini macam-macam bentuknya. Ada model mikrofon ini kita bersuara setengah mati, orang tak dengar setengah mati. Tapi di Binjai ini sikit aja kita bicara sudah menggelegar suara. Kadang kita ceramah di suatu tempat, jamaah itu tak bisa bernapas. Kenapa? Habis oksigen. Tapi di Binjai, tengok caranya. Pernah pula saya memberikan tausiah, tak dikasih penutup. Ustadz aja yang dikasih penutup. Jamaah dijemurnya macam ikan salai. Tapi di sini luar biasa, masya Allah. Thanks Pak Wali for UAS. Masya Allah. Tengoklah hebat. Ini sebetulnya Binjai ini orang Melayu apa orang Inggris? Thanks Pak Wali for UAS. Thanks Daman for UAS. We love UAS. Love-nya tuh yang tak tahan ya kan? Allah. Untung udah begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indahnya bersilaturahim, tapi jangan sampai rusak silaturahim ini dengan apa? Fitnah, 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 isu ini yang akan dapat memutuskan hubungan silaturahim kita ke depan. Setelah kita sambung silaturahim dengan baik, jangan lupa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala jangan pula putus. Bagaimana putus Pak Ustaz? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina imannya lepas dari badan. La yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, korupsi, nepotisme, maka imannya lepas dari badan. La yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Orang yang pecandu narkoba, memakai sabu-sabu, melinteng ganja, makan pil rohypnol anjing gila, maka imannya juga lepas dari badan. 3. Pezina imannya lepas dari badan, pencuri imannya lepas dari badan, koruptor imannya lepas dari badan, dan orang yang minum khamar imannya lepas dari badan. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Datang Ikrimah muridnya, ayunza'ul iman, apakah iman itu bisa lepas dari badan? Wasyabbaka baina asabi'i, dijalinnya jari jemari. Begini iman itu lepas. Coba tengok.
Begini iman itu bisa lepas dari badan. Wasyabbaka baina asabi'ihi thumma naza'ahu. Dijalirnya jari jemarinya, kemudian dilepasnya. Hakadha yunsa'ul iman. Begini iman itu lepas dari badan. Kapan dia bisa balik lagi? Summa taba, kemudian dia bertaubat. Ketika dia bertaubat, ada iman itu balik lagi. Ketika dia bertaubat, ada. Maka yang selama ini mencuri, berzina, imannya lepas. Yang selama ini pakai sabu-sabu, narkoba, imannya lepas. Yang selama ini minum kamput, minum tua, imannya lepas. Minum asoka, lepas juga. Yang minum kopi campur spiritus, makin lepas. Nyawa pun bisa lepas. Lalu apa yang membuat iman bisa balik lagi? Summa taba, taubat. Maka sebelum masuk bulan Ramadan ini, marilah bertaubat nasuha. Bagaimana cara taubat nasuha itu Pak Ustadz? Mandi taubat. Baru saja SMS masuk pas di rumah Pak Wali tadi. Pertanyaannya, Ustadz bagaimana mandi taubat? Mandi taubat macam mandi wajib. Bagaimana mandi wajib? Anak kau udah berapa? 3. Anak 3 tak tahu mandi wajib. La ilaha illallah. Ini pasti bukan orang Binjai. Kalau orang Binjai pasti tahu, karena dia sudah dijelaskan oleh tim kader-kader dai ulama. Ini orang tak belajar, tapi dia sudah mau datang pengajian. Alhamdulillah, engkau tidak terlalu salah. Ibu-ibu yang di sana yang sedang menikmati angin sepoi-sepoi, apakah ibu mendengar suara saya? Kalau mendengar suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Rupanya yang di ujung sana tak dengar. Begitu cara. Terserahlah Ustaz mau apa, yang penting kami datang dapat pahala. Datang aja udah dapat pahala. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Adik-adik pramuka yang datang kalian ke pramuka pun tidak? Andai pun tidak, bilang aja ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya padahal jarang-jarang ke Binjai ini, baru 2 kali ke Binjai. Tapi rasanya kok macam balik ke kampung halaman sendiri rasanya. Masya Allah. Ya. Amin. Kalau kita ceramah yang serius di depan-depan pejabat itu kan tak begini, serius lah. Kalau orang ceramah serius, sorbannya mana? Gini, dilipat lah bagus-bagus. Dilipat. Muka pun dijagalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Yang kedua, ini tak ada, sampai mengucapkan syukur pun lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Somad hari ini lancar saja bicara di tengah orang banyak ini. Yang pertama karena pertolongan Allah, yang kedua karena yang hadir ini semuanya menganggap sebagai saudara-saudara karena Allah. Takbir. Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku akan berikan mereka naungan. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Hari itu tak ada tenda kecuali naungan aku, kata Allah. Sekarang panas terik luar biasa di luar, tapi di dalam ini adem, ayam, tenteram, sejuk, tenang. Kenapa? Karena ada tenda. Di akhirat tak ada tenda, tapi ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan hubungan saya dengan Pak Wali, dengan Pak Ketua DPRD, dengan Bapak Ketua MUI, dengan Bapak Kapolres, dengan Bapak Dandim, dengan alim ulama, dengan Bapak Ibu semua, hubungan kita ini mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkawan karena harta binasa, berkawan karena kuasa sirna, berkawan karena kekuasaan tak lama berakhir, paling lama 5 tahun, 2 periode 10 tahun sebelum datang KPK. Tapi kalau berkawan karena dia, siapa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu yang akan membuat kita akan tetap tegak, gagah, perkasa. Ustadz Somad tak khawatir pingsan jatuh, tidak. Kenapa? Bulan sabit merah sudah terbuka pintunya di sana. Bulan sabit merah ini kasihan kita dengan nasibnya. Kenapa? Bulan sabit merah harus bubar dalam 2 tahun ini. Karena keluar undang-undang harus hanya boleh 1
palang merah saja. Tuh, tak lama lagi matilah Bulan Sabit. Almarhum Bulan Sabit. Padahal Brunei Darussalam lambangnya Bulan Sabit, Malaysia Bulan Sabit, Turki Bulan Sabit. Tapi nasibmu oh Bulan Sabit, 2 tahun lagi kau akan mati musnah, akan berganti dengan palang merah. Apa boleh buat? Tapi bisa diamandemen, bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Siapa yang bisa mengajukan itu? Anak-anak kita yang belajar hukum. Maka anakku, kau yang belajar SH, MH, PhD, Doctor of Philosophy, lanjutkan pendidikanmu. Ustaz Somad, saya mau ngambil hukum ke Belanda. Silakan. Kau Islamkan cewek-cewek Belanda itu. Yang kalian takut. Tak pede saya Pak Ustaz. Orang Belanda tuh matanya biru, kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya pirang. Kita hitam, pesek, pendek, buruk, jelek, susah balik. Kecil-kecil cabai rawit. Langkahkan kakimu, berangkat ke Belanda, kau ambil hukumnya, kau bawa keperkasaan nilai-nilainya, kau amalkan di negerimu. Siapa nanti yang akan membela Islam kalau bukan orang-orang yang mengerti hukum? Betul? Kalau ada orang yang mau membuli saya, orang mau mengkriminalisasi saya tak ada duit bayar pengacara, siapa yang akan membela saya? Datang saya ke Binjai. Mana anak-anak SHMH yang dulu ke Belanda? Mereka yang akan menolong. Gitu. Tuh, yang cuma kalian buat aja, we love UAS. Cinta kalian insya Allah akan terbalas. Tapi bukan sekedar cinta, kalian ungkapkan dengan makna yang dalam. Gantungkan cita-citamu setinggi di langit, tapi jangan lupa kakimu tetap menginjak bumi. Karena kalau cita-citamu tinggi, kakimu tak menginjak di bumi, itu namanya hantu. Film-film hantu itu kan gitu kan, kakinya tak nginjak ke bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak Bapak Ibu, ya aku tak mau lagi pesantren, tak mau aku jadi ustadz macam Ustadz Somad. Aku maunya jadi pengacara, biarkan. Aku mau jadi wali kota, biarkan. Aku mau jadi gubernur, biarkan. Kita mensupport dia. Kalau kau punya bakat jadi gubernur, calonkan dirimu. Saya tak punya bakat Pak Ustadz, pilih yang peduli pada Islam. Betul? Orang yang tidak menggunakan suaranya untuk memilih pemimpin yang adil, yang baik, yang menggunakan kekuasaan untuk menolong orang susah, maka perhatikanlah, suatu saat orang akan dipimpin oleh orang-orang yang tak peduli kepada orang banyak, dipimpin oleh orang yang tak peduli kepada Islam. Betul apa salah? Bilang aja betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ke depan silaturahim kita jangan sekedar bergerombol, karena orang tidak akan takut menengok semut yang bergerombol. Orang akan siramkan bensin mati, tapi ketika gerombol melahirkan kekuatan, gerombol melahirkan kekuasaan, gerombol melahirkan kekuatan, disitulah baru orang gentar melihat. Gerombolan kita hari ini jangan sekedar gerombolan, tapi kita akan melahirkan kekuatan ekonomi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa makna kekuatan ekonomi? Yang punya duit untuk membuka supermarket, yang punya duit untuk membuka bisnis, yang punya duit untuk membuka ladang usaha. Jangan sampai anak-anak muda tak dapat pekerjaan. Kalau dia sudah tidak bekerja, nanti dia akan terpesona. Untuk apa? Jual sabu-sabu, jual narkoba, ringan, tapi harganya lebih mahal daripada emas. Akhirnya masa depan anak muda kita rusak. Bapak polisi tidak cukup personel untuk menangkap para pecandu pengedar narkoba. 1,6 ton yang tertangkap. Berapa yang tak tertangkap? Bayangkan itu. Bayangkan kalau 1,6 ton itu kita hirup bersama-sama. 3 bulan mabuk ya. Ustadz macam tahu aja kata jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kebersamaan kita ini harus bangkit menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan Islam, kekuatan iman. Tapi bukan berarti kalau sudah Islam kuat lalu yang non-muslim takut teraniaya. Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bisa juga Ustaz jadi qori, bisa. Cuman tak menang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam berkuasa berapa lama di India, tapi Islam berkuasa tidak menghancurkan.
Orang India tetap Hindu. Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Coach Kotahi, Kabikachi Kabiga. Islam berkuasa di Pulau Jawa, Kerajaan Demak, tapi Candi Borobudur tetap tegak berdiri. Ada sunan-sunan menghancurkan? Tidak. Islam berkuasa di Riau, Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Islam. Tapi Candi Muara Takus tetap tegak berdiri. Islam tak pernah menghancurkan non-muslim. Kita menjadi rahmat kepada semesta alam. Nabi Muhammad tak pernah membawa pedang, pancung kepalanya, potong lehernya, hancurkan dia. Makanya kalau ada orang yang salah paham dengan ceramah saya, apa kata dia? Itu ceramah Ustadz Somad itu keras. Ceramah saya bukan keras, kuat. Kuat, bukan keras. Suara itu memang kuat. Kenapa kuat? Ada Ustadz tuh badannya tegap, jadi orang segan. Ini udahlah kurus, suara kecil pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Suaranya aja yang kuat Ustadz Somad itu. Mana tahu nanti adik-adik dibully orang. Kau dari mana tadi? Dengar ceramah. Siapa penceramahnya? Ustadz Somad. Itu Ustadz keras itu. Dia bukan keras, kuat suaranya. Orangnya paling lembut itu. Paling lembut dia. Kalau tak percaya belahlah dadaku. Kan kau lihat wajahmu di sana. Entah iya entah tidak. Gratis. Hah? Somad? Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makin bertambah-tambah aja baleho nih Pak Wali. Awak belum datang udah disop orang tuh, mak dia. Harus cepat ke Galang kita malam nih. Begitulah anak-anak muda itu bersemangat. Anak-anak muda yang mestinya mereka cabut dari sekolah, pergi main game online PlayStation, pergi ke karaoke, tapi buktinya petang hari ini hari libur, kemarin tanggal merah, besok hari libur, hari Jumat ini Harpitnas, hari terjepit nasional. Anak-anak muda datang. Mohon maaf, kalian jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kalian. Kalian yang muda-muda ini di absen atau? Di absen Pak Wali? Di absen Pak Wali apa tidak? Tidak Ustaz. Tidak. Karena pernah juga saya ceramah ke salah satu daerah. Begitu saya ceramah, saya tengok ASN PNS 3.000 orang. Wah, hebat. Begitu selesai ceramah, semuanya mencari absen, tanda tangan. Rupanya di Binjai tak begitu. Mereka datang sukarela karena Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ibu yang dimuliakan Allah, nanti di akhirat kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Datang orang berkulit hitam, legam memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis. "Kenapa kau peluk aku?" kata Nabi. "Aku tidak yakin masuk surga ya Rasulullah. Kulitku hitam, miskin, susah, melarat, tak ada apa-apa." Apa kata Nabi? "Al-mar'u ma'aman ahab." Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta dengan aku, kau akan bersama dengan aku. Kita akan bersama dengan Pak Wali Kota di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ustaz mentang-mentang Pak Wali yang ngundang dipuji-pujinya dari tadi. Saya apa adanya aja. Saya ceramah dari dulu tak pernah mengada-ngada. Saya pernah diundang, apa kata kepala dinas? "Ustaz, tolong nanti jangan singgung masalah jilbab." Kenapa? Istri kepala dinas belum berjilbab. Siapa yang tak pakai jilbab? Oh, yang ngundang tuh pucat langsung. Kacau juga Ustaz nih kan. Udah awak kunci dari awal ya. Kena skor 3 bulan tak diundang lagi. Pas bulan keempat diteleponnya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam, datang ke kantor kami ya." Tapi katanya tak boleh datang. "Alhamdulillah Pak Ustaz, yang melarang tuh kenapa dia pindah? Mati Pak Ustaz." Alhamdulillah banyak orang yang tersinggung sama saya. Itulah, saya tidak nyebut saya keramat, enggak. Ustaz nih wali nih, enggak. Jangan kan wali Allah, wali murid aja tidak.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ceramah jam 2:30. Sekarang jam 3:10. Udah 40 menit saya ceramah. Yang saya sampaikan baru satu. Bukan berhenti. Saya cuma mau cerita 40 menit ini yang saya sampaikan baru satu. Apa yang satu itu? Yang satu itu minta ingat. Satu. Silaturahim. Sambung silaturahim. Banyak orang sekarang mengadakan reuni satu sekolah, reuni. Ketika semua reuni bukan silaturahim, yang ditunjukkan apa? Mobil baru, suami ganteng, langsung aja. Ini suamiku, suami kau mana? Yang lisut itu ya. Reuni bukan silaturahim, mau nunjukkan bini. Ini istri saya. Datanglah reuni dengan niat silaturahim. Saya tamat SMA tahun 1996. Ketemuanlah kami kemarin 2016, 20 tahun yang lalu. Ketemuan sama kawan-kawan. Somad, 20 tahun kita tak jumpa ya. Iya. 20 tahun tak jumpa, pertanyaannya apa? Anak kau berapa? Anak kau berapa? Anak kau berapa? Ada pula yang nanya, bini kau berapa? 20 tahun tak jumpa, pertanyaan anak berapa? Andai nanti kami ketemu tahun 2036, pertanyaan sudah mulai berubah. Apa pertanyaannya? Kau sakit apa? Aku jantung koroner, kau diabetes meletus, kau asam urat, kau berkunang-kunang aja asal berdiri. Andai kami ketemu lagi nanti tahun 2046, pertanyaannya bertanya apa? Pertanyaan sudah berubah. Kau udah pakai pampers apa belum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa cepatnya dunia berganti, musim berubah. Begitu kawan-kawan tadi duduk semuanya, saya pun duduk, saya tengok satu-satu. Apa yang kau tengok, Mat? Kawan-kawan ini kalau jumpa tak ada manggil Ustaz. Apa kau tengok, Mat? Saya tak mau cakap, saya dalam hati aja. Apa yang Ustaz tengok? Yang dulu cantik. Layu. Ibot ya Pak. Begitulah manusia ini rupanya. Yang dulu anak-anak, sekarang sudah jadi ibu anak-anak. Yang dulu ibu anak-anak, sekarang sudah menggendong cucu anak. Yang sekarang menggendong, lama lagi akan mati. Tapi jangan gara-gara cerita mati balik dari sini bawanya mau mati aja. Nanti rapat Pak Wali dengan semua anggotanya, gimana program Binjai ke depan setelah ulang tahun yang ke-146. Gak usah bahas lagi Pak Wali, kita mau mati aja nih. Bangkitkan semangat. Ke depan Binjai lebih maju lagi insya Allah. Akan ada bantuan-bantuan untuk orang miskin susah melarat, karena dengan itu akan ditolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang datang pengajian ini khawatir, sakit, pening kepala, susah hati, jangan risau, jangan. Sudah disediakan, ambulan ada, tenda ada, semua ada. Jangan dikhawatirkan, jangan takut. Tak muat ambulan, truk-truk sudah disiapkan semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua terjadi karena apa? Tenda yang besar, kamera, TV yang besar. Saya rasanya selama ceramah baru inilah menengok TV sebesar ini. Biasanya kecil-kecil aja TV. Saya sangka tadi pakai slide dari depan. Mana rupanya betul-betul TV. Wah, berapa dibeli Pak Wali? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kalau ada segenggam kekuasaan di tanganmu, bisa kau buat apa saja, tapi Allah yang memberikan itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tercatat dalam sejarah ulang tahun yang ke-146 Kota Binjai, tabligh akbar oleh Ustadz Abdul Somad dari Riau. Ramai jamaah berdatangan. Ketika itu anak ini sedang kecil, umurnya 2, 3, 5, 10 tahun. Setelah itu dia pun besar, remaja, dewasa. Dia bercerita ke anak-anaknya, anakku, dulu waktu ayah masih kecil, dibawa oleh almarhum atukmu ke Tanah Lapang ini. Waktu itu ada penceramah dari Pekanbaru Riau, namanya Ustadz Somad. Di mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah.
tapi pahala itu tetap mengalir, menetes seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Betul? Oleh sebab itu tinggalkanlah yang baik-baik. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. Semua nama-nama ada dalam Quran. Nama baik Musa, nama baik Harun, nama baik Shu'aib, nama baik Isa, nama baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, iblis juga ada. Siapa nama anak iblis? Kenapa kau kasih iblis? Ku tengok dalam Quran, pas ku buka nampak iblis. Quran tuh kau ambil yang baik-baiknya. Saya alhamdulillah belum pernah lagi ketemu sama orang kenalan nama saya Somad, kenalan nama saya Fir'aun, kenalan nama saya Somad, kenalan nama saya Korun. Walaupun kalau kita gali tanah di balik tenda sana, gali cangkol, tiba-tiba cangkol berbunyi keletuk, pas ditengok apa, periuk emas. Begitu dibuka ternyata periuk emas, orang akan berkata ini harta. Padahal Karun tinggal di Mesir, Afrika Utara. Bisa pula periuknya ke Binjai. Kaya betul lah dia itu. Ini jangan-jangan mikrofon ini pun harta Karun. Macam emas ku tengok. Ini panitia habis acara ini tolong pegang aman kan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung balik silaturahim. Jangan putuskan tali silaturahim. Tiba-tiba ibu sama bapak berjalan di pasar, papasan sama orang, cuek aja tak mau nengok. Abang kenapa nggak negur dia? Itu kan kawan mama. Tak enak aku negur dia. Kenapa? Nggak enak. Kasih tahu lah bang. Nanti aku tak mau menyinggung perasaan. Kenapa? Mantan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Boleh kami sambung silaturahim dengan mantan Pak Ustadz? Jangan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Jadi sekarang banyak juga orang berdalih hanya sebagai membelok-belokkan saja. Tujuannya ada di balik itu. Ingat, sebetulnya niatmu bukan silaturahim, sebetulnya niatmu ada yang lain. Berkelit, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Siapa itu? Kepinding. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, bersih sudah kepada semua manusia, bersih pula kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu pembimbing hajinya orang Sumatera Utara itu. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau orang Jawa tak begitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Oh, tidur Jawa. Datang Ustaz Somad, labbaik Allahumma labbaik. Siapa itu Ustaz keras? Saya bukan mau marah. Suara itu kuat hanya supaya ngusir hantu setan jembalang tanah. Ini kan jam-jam genting ini. Jam 3 ini jam genting. Kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Tuh. Bu. Apa isi ceramah Ustaz Somad? Entah, aku pun tak ingat. Aku tengok berbayang-bayang dia di atas tadi. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 aku tengok. Itu maka suara saya kuatkan. Dia udah hampir-hampir mengantuk. Jamaah sekali. Kita perlu berpikir dengan 2 arah. Berpikirlah dengan 2 arah. Makanya jangan hanya berada di atas menengok orang di bawah. Sekali-sekali duduk di bawah, tengok bagaimana orang di atas. Begitu. Saya tidak selamanya khutbah Jumat. Sekali-sekali saya tak khutbah. Ustaz di mana sekarang? Di rumah. Khutbah di mana nanti hari Jumat? Saya tak khutbah. Kenapa? Saya mau mendengar khutbah. Rupanya berkhutbah dengan mendengar khutbah jauh lebih berat mendengar khutbah. Selama saya berkhutbah belum pernah saya mengantuk. Tapi mendengar khutbah,
saya sadar ternyata mendengar khutbah itu berat, maka saat saya berkhutbah saya pendekkan khutbah tak lebih dari 20 menit. Cepat, singkat, padat, menggelegar. Di mana saya tengok ada orang yang mulai mengantuk, di situ suara saya arahkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Palestina hari ini terjajah oleh Israel. Allah. Itu pentingnya kita dengan dua arah. Takbir. Nah, itu Bapak tuh bertakbir itu ngusir hantu. Ada setan-setan yang sudah mulai duduk. Setan zaman dulu, setan manual. Setan zaman dulu tuh dibawakannya kipas sate. Nah, itu setan dulu. Kalau setan sekarang dibawakannya AC Panasonic. Apa tak fly gitu langsung. Makanya takbirnya pun menggelegar, sound systemnya pula mantap, kipas anginnya pula luar biasa, kameranya pun terang benderang. Ini semua terjadi karena ada kekuasaan yang dibarengi dengan ulama. Pak Wali tidak jalan sendiri, ada ketua majelis ulama, ada kedua Nahdlatul Ulama, ada ketua Muhammadiyah, ada ketua Al-Wasliyah, ada ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada cendekiawan, berjalan bersama. Negeri ini selamat. Kenapa? Karena ada gas yang terus menggas, tapi juga ada rem. Bayangkan kalau gas saja tak ada rem, habis yang listrik mati koslet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bapak mungkin kencang, tapi ada ibu yang menasihati di belakang. Mungkin ibu keras, tapi ada bapak yang menasihati di belakang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Abdul Somad itu apa? Tahu salah dia. Abdul Somad tak tahu kesalahan dia. Dari mana dia tahu salah? Orang lain yang ngasih tahu dia. Ustaz. Apa? Topi Ustaz miring. Oh. Gimana? Udah cocok? Udah Ustaz. Apa lagi? Sorbannya Pak Ustaz. Apa lagi? Ada lagi Pak Ustaz. Apa? Tutup aja lah ceramahnya Pak Ustaz. Oh, itu lain tuh. Teringatnya ACT ini berapa kota kalian sebar? Hah? Ada 20. 20 kota? 20 kota. Yakinkan 20 kota yang disebar, 20 juga balik. Soal ini jalan lintas nih, ALS banyak lewat. Wah, Ustaz ini suuzon aja sama orang Binjai. Lah, saya sama orang Binjai ini tak khawatir. Ini banyak orang luar Binjai kemari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang memasukkan duit itu kotak 18 tuh. Yang di sana kotak 04. Kotak-kotak 13 ada. Ada pula yang mengatakan kotak 13 itu angka sial. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Angka sial itu khurafat, tak betul. Dari mana angka 13 angka sial? Rupanya babi itu anaknya 13. Maaf cakap, anaknya 13, puting susunya 12. Anak yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Itu maka disebut angka 13 itu angka sial. Jangan sampai 13 itu tak diisi, isi. Berapapun duit ibu yang ibu simpan, Ustadz dari tadi kenapa ibu aja, bapak tak ada kotak sini, kita tengok. Kalau kotak sini, berapapun duit yang disimpan, dibawa balik pulang, maka dia hanya akan hilang, tinggal di dunia semata. Asal ada duit, beli cincin, ada duit, beli gelang, ada duit, beli suwang, ada duit, beli anting. Sudah semua hiasan, sudah. Tak tahu lagi mau di mana dipakaikan emas, apa pasang ke gigi. Asal jumpa sama orang. Begitu mati, 3 jam mati gigi pun rapat. Datang laki bawa obeng sama yang linggis. Kata. Asal dapat duit gajian, uang gajian 13, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Dapat SPPD, beli cincin. Dapat lagi duit, beli cincin. Tunjangan THR, beli cincin. Kemana-mana begini aja lah.
Iya. Iya. Di mana acara nanti? Sana. Sedapnya. Allahu Akbar. Itu sampai masanya mati. Kalau ibu tak percaya, cobalah. Cobalah. Pasang cincin itu 6, coba nanti malam pura-pura mati. Tahan napas. Bapak itu pun tengoknya menangis. Pas jam-jam 2 malam tengoknya semua tidur, tariknya. Disitulah ibu baru menunjukkan, pas ditariknya belum lagi bang. Tinggal bu, tinggal. Mukena mahal tuh tinggal, baju mahal. Ada ibu-ibu tuh sikit-sikit. Ini 3 juta nih Pak Ustaz. Siapa bertanya? Tinggal, peci mahal tinggal, sorban tinggal, baju tinggal, jam tinggal, celana tinggal. Ada orang mati cuma pakai celana? Mana ada? Tinggal, cincin tinggal. Tinggal. Yang kau bawa mati mana? Itulah duit yang dalam kotak nomor 13 tadi. Ini kau bawa. Berapa yang kau masukkan dari ke dalam kotak, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Ini sepatu sampai harga 2,5 juta. La ilaha illallah. Apa guna sepatu 2,5 juta? Mengalas kaki dari tai ayam. Mengalas diri dari api neraka jahanam tak kau siapkan. Wa qina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Apa yang bisa menyelamatkan itu? Sodako. Sodako. Banyak-banyak bersodako. Adik-adik ACT, coba goncang-goncang segi kotak adik. Dari tadi nampaknya ringan-ringan aja. Kalau mau berat, batu bata lah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama mengiringi mayat sampai ke liang lahat, mal, harta, mobil mewah ikut mengiringi, selimut bludru yang diimpor dari Afrika, Amerika ikut mengiringi, ahlu, anak, istri, cucu, menantu, kawan, sahabat, jamaah ikut mengiring. Bahkan mungkin dari Binjai akan datang ke Pekanbaru mengiring Abdul Somad sampai ke liang lahat. Tapi yang mau masuk ke dalam, satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Mereka masukkan ke liang lahat. Habis itu mereka pun melompat naik ke atas mengambil skop sama linggis. Linggis itu apa? Memadatkan ini semua. Habis itu apa kata mereka? Mari kita injak makam bapak biar padat. Mobil pulang ke rumah, motor pulang ke rumah, selimut mahal pulang ke rumah. Tinggallah kita terbujur kaku sendirian. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Ustaz kalau nyebut keranda janganlah nunjuk ke saya, keranda diusung. Apa yang mau dibawa? Tapi kalau pernah kau buatkan program pendidikan tahfiz Quran anak-anak tunanetra, dibawakan oleh ibu tadi sebelum saya makan, Ustaz Somad, ini ada anak-anak kita hafal Quran, dibawanya salam, tak sahan saya air mata. Mohon maaf Pak Wali, saya kalau yang begini-begini tak bisa saya tahan. Teringat saya, apa yang membuat Ustaz menangis mencium tangan mereka tadi? Tak layak mereka mencium tangan yang hina, kotor, banyak dosa. Saya yang mesti mencium tangan mereka. Mata mereka bersih, tak pernah menengok maksiat, tak pernah menengok dosa. Kepala mereka bersih, hafal mereka Al-Quran. Mereka dimuliakan di Binjai, disalamkan dengan ustadz, diberikan kedudukan kehormatan, diajak makan bersama para pejabat, bukan dibiarkan di lampu merah mengemis. Mereka dimuliakan, mereka tamu-tamu Allah yang tak berdosa. Allahu Akbar. Muliakan mereka di sana. Nanti pejabat yang akan datang melihat gambar-gambar itu, oh ternyata dulu di sini mereka dimuliakan, ternyata penggali kubur dimuliakan, ternyata yang memandikan jenazah dimuliakan. Maka kita sebagai pengganti wali yang lama, sebagai pejabat yang baru, tetap melanjutkan tradisi ini, dilanjutkan lagi sampai hari kiamat. Itulah amal jariah yang tak putus dengan kematian, sedekahun jariah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lain daripada itu putus. Ibu yang rajin baca Yasin putus. Di ada orang baca Yasin? Hari apa? Jumat. Seminggu sekali? Setiap hari. Tiap hari lah. Rupanya yang tiap hari yang megang mikrofon aja. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yang pertama silaturahim dengan manusia, yang kedua hubungan dengan Allah dengan taubat nasuha, yang ketiga banyak-banyak baca Quran. Tiga yang mau saya sampaikan kesempatan ini supaya mudah menyimpulkan ceramah saya. Siapa yang ceramah hari ulang tahun Kota Binjai itu? Ustaz Somad. Apa aja yang disampaikannya? Aku pun tak ingat, tak apa-apa aja kata dia. Yang pertama kata dia, perbaiki silaturahim dengan sesama manusia, perbaiki hubungan Allah dengan taubat nasuha. Yang ketiga banyak-banyak hafal Quran. Ustadz, ini anak-anak yang ikut program Kader Dai Ulama ini tidak asal sembarangan. Bukan hanya sekedar model pakai jubah aja nih, bukan sekedar panjang janggut aja nih. Mereka mesti hafal 4 juz. Itu anak kita tadi, adik kita yang ikut program itu hafal 4 juz baru boleh. Ini sekarang banyak ustaz-ustaz ini tak ada hafal juz. Kalau ditanya berapa juz dia hafal? Juz pokat, juz melon, juz mangga. Yang kalian sangka mereka modal pakai jubah aja tuh. Kalau modal pakai jubah, Abu Jahal Abu Lahab pun pakai jubah. Pakai sorban aja tuh. Bukan. Mereka punya kemampuan. Ada Quran di kepalanya. Ustaz Somad ada hafal Quran. Dulu pernah ada beberapa juz. Sekarang hilang dah. Naik pesawat 2 kali hilang 2 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini Quran mesti dibaca. Nanti hari Rabu malam Kamis pengumuman sidang isbat. Dengan ini ditetapkan bahwa besok adalah 1 Ramadan mulai malam ini. Besok berpuasa. Maka sholat tarawih. Habis sholat tarawih tadarus. Tadarus yang ramai-ramai 10 orang aja. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. 10 lembar sama dengan 1 juz. Baca Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pak. Dari A ya udah ketahuan. Bukan A Pak. A'udzu. A'udzu billahi minas syaiton. Macam mengalau ayam Pak. A'udzu billahi minasy syaiton, bukan to, pok. A'udzu billahi minasy syaitonir bukan Allah. Tafkhim, tebal dia. Tutup balik merajuk. Ada pula yang dendam. Aku tadi 4 kali kau kasih tahu, awas kau tengok. Jangan di pas giliran kau tuh. Ini tadarus ini memperbaiki bacaan, bukan mau menunjukkan kita hebat. Ini ada orang ditegur marah, emosi. Ustaz Somad silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi. Ustaz, itu terlalu cepat itu. Tajwidnya mana? Apa? Berani kau negur saya? Tak tahu kan saya ini siapa? Ini Ustaz LCMA nih, tak tahu kau tengok foto gambar-gambar sebesar-besar ini. Pernah diundang Pak Wali Kota Binjai ini, tak tahu. Berani kau negur, tak tahu berapa lama saya. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Ada satu yang berani mengingatkan. Berapa lama Ustaz tadi? 4 tahun di Mesir, terus di Maroko 2 tahun. Onta lebih lama lagi Pak Ustaz. Tadarus bukan menunjukkan kelebihan, tapi tadarus mungkin selama ini bacaan kita penuh dengan kesalahan. Oleh sebab itu mesti diluruskan. Apalagi di tarawih itu nanti ada orang yang suaranya bagus-bagus, luar biasa.
suara anak-anak kita, kori-kori kita dari Binjai, Masya Allah. Coba kalau dilatih itu nanti memanggil jamaah, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subbuhun Qudus Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang di masjid-masjid pinggir jalan kalau kita musafir, entah apa-apa kata bilang, Allah Ma'bud, Allah Ma'bud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. La ilaha illallah. Tapi alhamdulillah di Binjai itu sudah ditertibkan itu semua. Tuliskan. Setelah ditulis, di print. Setelah di print, dilaminating, tempel sehingga Bilal membaca Subhanal Malikil Ma'bud, Maha suci Allah yang disembah. Subhanal Malikil Mawjud, Maha suci Allah yang maha ada. Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak luput, wa la yafutu, tidak hilang, tidak tidur, tidak mati abada. Subuhun Maha suci, Qudusun Maha agung, Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Solawatnya pun luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kadang-kadang solawatnya membentak-bentak Allah. Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Apa? Coba ada pengurus masjid bawa proposal jumpa ke Pak Wali. Bapak Wali, kami minta sajadah 3 gulung. Kami mohon bantuan supaya penggali kuburan diberikan sumbangan. Kan lembut hati Pak Wali. Coba karpet, jadah. Pak Wali panggilnya Satpol PP. Satpol, ini gila nih. Sedangkan kepada orang aja ada akhlak kita, apalagi ada kepada manusia. Mak, ini agak berdegup juga jantung kita. Nengok kotak udah mulai mendekat kemari pula. Harus cepat ditutup ceramah ini nampak. Nampak saya dari tadi kotak ini tak ada naik ke atas. Bawa, cepat sikit. Cepat sikit sebelum bapak-bapak ini bubar. Udah bubar entahlah. Sini. Ustadz tuh ceramah aja tuh. Jangan dia pun. Takbir. 1, 2, 3, 4, 5. Tahu gini tinggalkan dompet di mobil tadi. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Waktu asar kita sudah masuk. Demikianlah tausiah ini dapat saya sampaikan. Kita akan sambung di channel www.youtube.com. Terima kasih segala perhatian. Saya ucapkan selamat ulang tahun Kota Binjai yang ke-146. Semoga menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan dulu pergi beranjak karena akan ada doa dari Bapak Ketua Majelis Ulama. Puncak dari kajian adalah doa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.